Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial training dasar-dasar Python yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM. Mohon maaf di minggu kemarin eh, saya tidak bisa mengisi sesi ini karena ada keperluan mendadak begitu. Jadi hari ini kita akan masuk ke sesi ketiga atau terakhir dari serial training Python ini. Dan pada pertemuan ini kita akan fokus untuk belajar bagaimana menggunakan Python untuk melakukan pengolahan maupun analisis data sederhana. Jadi ini dasar-dasarnya untuk melakukan analisis data begitu ya dengan menggunakan modul yang namanya adalah Pandas. Jadi modul itu adalah bagian tambahan begitu ya, semacam add-on untuk bahasa pemrograman Python ini agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih ekstensif. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk eh, materi hari ini. Dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa hal. Jadi kalau di dua pertemuan pertama kemarin kita fokus lebih kepada basic programmingnya ya. Jadi dasar-dasar bahasa pemrograman Python dan di apa namanya sesi yang kedua kemarin kita sudah belajar mengenai functions, list dan method. Nah, tetapi saya kira kemarin untuk yang method ini kurang tercover dengan baik karena keterbatasan waktu kemarin, sehingga mungkin nanti saya akan review sedikit mengenai method ini. Sebelum nantinya kita akan masuk ke fokus di sesi ini, yaitu analisis data dengan menggunakan Pandas, tetapi kemudian kita nanti akan belajar sebentar mengenai apa itu modul, kemudian apa itu modul spesifiknya adalah modul Pandas yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Kemudian kita akan mengenal mengenai struktur data di dalam framework Pandas itu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana mengimport dan ekspor data ke dalam format lain. Kemudian menghitung statistik deskriptif sederhana dan juga melakukan visualisasi data yang sederhana. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kemarin kita untuk yang method belum terlalu tercover dengan baik ya. Mungkin saya akan ulangi sedikit. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang functions ya atau fungsi. Fungsi itu adalah jadi fungsi itu adalah sebuah block of codes atau sebuah program yang bisa kita panggil sewaktu-waktu di tengah-tengah program kita. Ya, konsepnya seperti fungsi di matematika. Jadi kita punya input dan nanti ada output. Walaupun ini opsional ya. Yang pasti adalah functions atau fungsi itu sebuah program mini begitu yang kita bisa panggil di tengah-tengah program kita. Nah, kemudian fungsi ini kan eh, apa namanya? Penulisannya begitu adalah nama fungsinya kemudian diikuti dengan tanda kurung. Dan di dalam tanda kurung itu kita bisa masukkan eh, parameter-parameter atau argumen di dalamnya yang akan menjadi input dari fungsi itu. Nah, kalau metode itu sebetulnya persis dengan fungsi secara eh, kegunaan dan perilaku begitu ya. Tetapi kemudian kalau fungsi itu dia berdiri sendiri, jadi misalnya kemarin kan kita yang sering gunakan itu misalnya fungsi print begitu ya. Print ini untuk menampilkan suatu objek di jendela output kita. Kalau fungsi ini berdiri sendiri, nah kalau method ini
dia harus dilekatkan ke suatu objek tertentu. Jadi metode itu akan bekerja pada objek itu. Nah, secara penulisan dia dituliskannya adalah dengan pertama menuliskan objeknya dulu, umumnya misalnya berupa variabel begitu. Kemudian kita beri titik, lalu baru nama metodenya itu. Diikuti tanda kurung. Nah, metode ini juga selalu memiliki tanda kurung sebagaimana fungsi. Dan di dalam tanda kurung itu nanti tergantung metodenya. Kalau metodenya dia bisa menerima parameter, maka di dalam tanda kurung itu kita bisa masukkan parameter-parameternya. Misalnya saja, um, untuk objek berupa string ya, atau teks, itu ada beberapa metode. Contohnya di sini adalah misalnya capitalize, count, upper, lower, dan swap case. Coba kita gunakan metode-metode ini untuk melakukan modifikasi terhadap suatu string tertentu. Nah, misalnya saja di sini kita punya suatu teks atau string begitu ya, yang kita simpan dalam variabel A, katakanlah itu ABC begitu ya, ABC. Nah, kemudian kita bisa gunakan metode untuk memanipulasi atau memodifikasi string yang tersimpan di dalam variabel A ini. Misalnya saja capitalize. Jadi dia fungsinya untuk mengkapitalisasi huruf pertama. Gitu. Nah, kita bisa panggil misalnya dengan nama objeknya ya, dalam konteks ini variabelnya A, kemudian titik, lalu nama metodenya, capitalize. Lalu tanda kurung. Nah, sehingga nanti outputnya adalah di sini huruf atau karakter pertamanya itu akan dikapitalisasi, diubah menjadi uppercase atau huruf besar gitu, huruf kapital. Nah, yang lain misalnya adalah count. Count ini untuk menghitung um, berapa jumlah karakter tertentu. Misalnya kita ingin hitung berapa jumlah karakter A begitu. Kita bisa gunakan method count, lalu kita masukkan argumen berupa uh, substring atau teks tertentu atau karakter tertentu yang ingin kita hitung berapa kali dia muncul di dalam string itu. Misalnya kita buat yang lebih panjang, stringnya di sini B, begitu isinya adalah B, C, C. Kita bisa misalnya menghitung kemunculan uh, string BC. Dia muncul dua kali berarti. C yang pertama, kemudian BC yang pertama, dan ini BC yang kedua, gitu ya. Nah, itu adalah count. Kemudian kita juga punya misalnya upper. Upper itu untuk mengubah semua karakternya menjadi uppercase atau huruf kapital. Misalnya di sini string B tadi kita panggil method upper, maka keluarnya adalah ABC ABC tapi dalam huruf kapital. Lower itu sebaliknya, lower adalah untuk mengubah semuanya menjadi lowercase atau huruf kecil. Kemudian kita juga punya swap case. Swap case itu untuk membalik uh, yang kapital menjadi kecil dan yang kecil menjadi kapital gitu. Nah, itu beberapa contoh metode untuk string. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar tentang list ya. List itu adalah sebuah daftar suatu value atau nilai begitu ya, yang kita urutkan dan kita taruh di dalam sebuah tanda kurung siku. Nah, beberapa metode untuk list misalnya adalah index. Ini adalah untuk mencari nilai indeks dari suatu nilai tertentu. Jadi
Ingat bahwa list itu dia oleh Python akan selalu diindeks, akan selalu diberi nomor setiap anggotanya itu. Dan indeksnya ini dimulai dari angka 0. Karena Python menggunakan indexing yang berawalan dari 0. Misalnya kita buat misalnya list yang isinya adalah angka begitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian kita ingin mencari indeks dari angka 3 gitu. Maka kita bisa panggil method index untuk variabel list ini dan kita mensupply dengan value yang ingin kita cari indeksnya. Misalnya 3. Maka di sini keluarnya 2 karena si angka 3 di dalam list ini indeksnya adalah 2. Karena value pertama itu di indeks 0, ingat ya. Jadi ini indeksnya 0, ini indeksnya 1, dan ini indeksnya 2. Nah, kalau misalnya angkanya itu atau value-nya itu ada yang sama, maka yang dicari adalah indeks pertamanya. Jadi, di indeks berapa value itu pertama kali muncul di dalam list yang kita hitung begitu. Kemudian kita juga punya append. Nah, append ini fungsinya adalah untuk menambahkan item atau value di akhir list. Jadi misalnya tadi kita punya list yang isinya adalah 1, 2, 3, 4. Kita ingin tambahkan 5 di akhir begitu ya. Kita bisa lakukan pemanggilan method append yang kemudian argumennya kita isi dengan kalimat. Sebentar. Coba dengan yang saya tuh agak jarang menggunakan method ini, jadi apa argumennya. Oke, saya agak lupa yang ini. Mungkin ada yang pernah pakai method append. Oke, coba kita coba metode yang lain. Misalnya adalah remove begitu ya. Remove itu adalah untuk menghapus uh, value tertentu. Dan jika misalnya value itu muncul lebih dari satu kali dalam suatu list, maka akan dihapus yang pertama. Saya coba dulu ya.
Oke, ternyata masih saya agak lupa yang metode untuk list ini beberapa di antaranya. Kita akan lanjutkan saja daripada memperpanjang waktu ke fokus materi hari ini ya. Jadi materi hari ini kita akan fokus kepada menggunakan Python ini untuk melakukan analisis data. Dan analisis data yang kita lakukan di sini nanti adalah analisis data sederhana, jadi tidak akan sampai yang advance begitu. Nah, tetapi kemudian nanti Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian bisa uh, jika ingin masuk ke materi yang lebih advance begitu, saya sarankan untuk membaca referensi ini. Nah, saya ambil saja. Pertama adalah tentang modul. Um, Python sebagaimana juga program bahasa pemrograman yang lain itu uh, dia apa namanya bisa diekstensi kemampuannya itu dengan menambahkan suatu istilahnya itu add-on dari pihak ketiga dari developer begitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan Stata, itu kita kenal istilah package, di mana kita bisa menambahkan eh, perintah-perintah baru di dalam Stata itu dengan menginstal package. Nah, ini sama seperti di dalam Python. Di dalam Python itu kita menyebutnya modul. Nah, kemudian em, modul itu, jadi dia intinya adalah file yang berisi sekumpulan function dan variabel-variabel tertentu. Jadi misalnya secara default si Python ini punya function-function yang dasar. Gitu. Misalnya adalah print, kemudian juga uh, untuk mengubah teks ke bilangan bulat ada int, integer begitu ya. Tapi kemudian kita juga bisa menggunakan sekumpulan fungsi yang telah dibuat oleh developer, oleh orang lain begitu ya. Dan dia sudah dijadikan satu paket dan biasanya dikelompokkan berdasarkan suatu tugas-tugas di bidang tertentu. Jadi misalnya kalau kita ingin tambahan fungsi-fungsi terkait matematika, itu ada modul yang namanya math. Kemudian kalau kita ingin fungsi-fungsi yang untuk menghasilkan angka random atau acak, itu kita bisa panggil modul random. Gitu. Nah, secara default si Python ini memiliki modul-modul bawaan ketika kita menginstal Python pertama kali. Salah satu contohnya adalah yang saya sebutkan tadi, modul random begitu. Nah, kalau kita menggunakan Python itu melalui suatu IDE atau Integrated Development Environment, biasanya dia akan secara otomatis terinstall modul-modul tambahan ini. Dan biasanya terkait dengan IDE itu spesialisasinya apa gitu ya. Misalnya IDE untuk data analysis, maka biasanya dia juga akan terinstall modul-modul untuk keperluan data analysis. Nah, tetapi kemudian itu tidak selalu terjadi begitu ya. Jadi kadang kita harus melakukan instalasi modul ini secara manual. Nah, ada berbagai macam cara untuk melakukan instalasi modul eksternal ini. Cara yang paling umum dan paling dasar itu adalah menggunakan tool yang disebut sebagai pip atau PIP gitu ya. Jadi tool ini adalah fungsinya untuk menginstal modul eksternal begitu dan si tool ini biasanya sudah terinstall juga otomatis ketika kita menginstal bahasa pemrograman Python. Dan cara menggunakannya seperti yang tertulis seperti ini. Jadi coba kita praktikkan begitu ya. Um, jadi kita masuk.
ke dalam command prompt kalau di Windows ya. Kemudian kita akan ketikkan itu tadi py atau py, kemudian strip m, pip, kemudian install, lalu nama modulnya. Misalnya hari ini kita akan menggunakan modul Pandas gitu, maka kita ketikkan Pandas. Nah, nanti kalau misalkan di komputer Bapak Ibu dan peserta sekalian itu belum terinstall, maka dia akan ada proses instalasinya. Nah, ini di komputer saya, karena sudah terinstall, maka ada tulisan bahwa requirement already satisfied. Jadi sudah terinstall. Nah, tetapi kemudian karena kita di pelatihan ini menggunakan New ya, New Code Editor, instalasi ini dapat dilakukan secara lebih mudah. Caranya adalah dengan menu administration, kemudian masuk ke third party packages. Jadi kita masuk ke administration, itu adalah di pojok sini yang gambar apa ini namanya gear ini ya. Kita klik, kemudian silakan masuk ke tab third party packages. Nah, di situ akan ada list modul-modul yang telah terinstall di sini. Jika misalnya kita ingin menambahkan modul baru, nanti silakan diketikkan di baris sendiri. Dan untuk uninstall, kita tinggal menghapusnya, lalu klik OK. Jadi di sini kan saya sudah ada modul Pandas, kemudian ada Matplotlib, kemudian ada yang lain-lain begitu ya. Nanti silahkan di Miu Bapak Ibu ditambahkan modul-modul itu. Menuliskannya di baris sendiri, kemudian klik OK. Nah, itu tadi untuk menginstal modulnya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Uh, untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi serta variabel-variabel yang ada di dalam suatu modul itu tidak cukup untuk kita menginstalnya. Tetapi kemudian di dalam kode kita itu harus dilakukan importing menggunakan statement import. Jadi walaupun sudah terinstall begitu, tetapi kemudian di dalam kode kita itu harus dipanggil dulu atau diimpor dulu modul itu sebelum kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau variabel di dalamnya. Nah, contohnya di sini adalah apa namanya modul math. Ini modul bawaan biasanya sudah terinstall secara otomatis. Tinggal kita import saja. Untuk mengimport modul math berarti tinggal import spasi math gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan fungsi-fungsi ataupun variabel yang ada di dalam modul math itu, cara memanggilnya adalah pertama kita ketikkan dulu nama modulnya. Baru titik, baru kemudian fungsi atau variabelnya. Jadi misalnya di dalam modul math ini ada fungsi sqrt, square root. Jadi sqrt itu untuk mengambil akar kuadrat dari suatu bilangan. Maka untuk menggunakan fungsi square root ini, sqrt ini, kita harus tulis dulu nama modulnya, titik, baru kemudian nama fungsinya. Ataupun kemudian di modul math ini juga ada suatu variabel yaitu pi yang isinya adalah seperti namanya ya, angka pi 3,14 sekian sekian. Nah, untuk memanggil si variabel itu kita harus ketikkan nama modulnya dulu, baru kemudian titik, baru si nama variabel itu. Nah, coba kita lakukan itu di dalam interactive shell. Misalnya ini, secara default si modul math ini dia belum terimport begitu, sehingga kalau kita ingin menggunakan harus diimport dulu. Misalnya di sini kita ingin coba menggunakan fungsi sqrt itu ya. Kita ingin cari akar kuadrat dari 9.
maka akan muncul error message. Kenapa? Karena di sini modul ini belum diimport. Nah, kemudian untuk menggunakannya seperti tadi, kita bisa gunakan statement import lalu nama modulnya. Nah, kalau sudah diimport, baru kemudian kita bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada di situ. Misalnya kita ingin gunakan fungsi strct di situ, kita bisa panggil fungsi itu dengan diawali dengan nama modulnya, kemudian dibatasi dengan titik. Seperti ini. Jadi, memanggil fungsinya, kita awali dengan nama modulnya, kemudian titik, kemudian di sini argumennya 9, berarti akar kuadrat dari 9 adalah 3. Kemudian kita juga bisa memanggil variabel-variabel di dalam modul math, misalnya ada variabel pi atau 3,14 sekian itu ya. Kita bisa panggil dengan spesifikasikan nama modulnya dulu. Baru kemudian nama variabelnya, isinya adalah 3,14 sekian. Nah, kemudian kita itu juga bisa mengimport suatu modul itu tidak semua isinya, tetapi hanya sebagian. Nah, caranya adalah kita menggunakan statement from sebelum statement import. Jadi, from nama modul, kemudian import nama fungsi atau variabelnya, tanpa diikuti tanda kurung. Gitu ya. Jadi, misalkan kita hanya ingin mengimport fungsi sqrt dari modul math, maka kita ketikkan from math import sqrt. Nah, kelebihannya adalah ketika kita melakukan ini, memanggil atau mengimpor hanya sebagian isi modul ini, kita tidak perlu lagi mengawali pemanggilan nama fungsi ataupun variabel itu dengan nama modul. Jadi kalau kita sudah spesifik dari modul math hanya mengimpor sqrt begitu, kita tidak perlu lagi memanggil dia dengan nama lengkapnya math.sqrt, tetapi tinggal sqrt saja. Kita lakukan di sini, misalnya from math for sqrt. Maka kemudian kita bisa langsung gunakan dia fungsi ini tanpa harus diawali dengan nama modulnya, ataupun mungkin misalnya dengan memanggil variabel tadi karena kita hanya mengimport sqrt ya. Nah, kemudian uh, ada lagi, yaitu adalah uh, karena kadang-kadang nama modul itu cukup panjang begitu ya, misalnya ada modul namanya matplotlib, jadi nanti ketika misalnya kita ingin menggunakan itu dia akan panjang sekali. Yang umum dilakukan adalah menyingkat nama modulnya itu. Jadi ketika diimport itu dia kita namai ulang, kita singkat gitu. Kalau yang biasa tadi kan misalnya kita hanya mengimport modul math dengan cara biasa, maka kita ketikkan statement import kemudian math. Kalau kita ingin menyingkat namanya itu kita gunakan tambahan statement s. Jadi import math s kemudian singkatannya. Misalnya di sini saya singkat menjadi M saja, import math SM. Maka nanti ketika kita gunakan, itu kita tinggal mengetikkan nama singkatannya itu di depan nama fungsi-fungsinya. Oke, ya begini ya, misalnya import math S, misalnya MA begitu ya. Maka untuk memanggil fungsi square root tadi, kita tinggal mengetikkan MA titik sqrt. Tapi kemudian karena tadi kita juga di atas sudah mengimpor uh, apa namanya secara langsung juga kita bisa panggil. Tetapi kemudian biasanya di dalam suatu script itu
hanya menggunakan salah satu saja. Apakah kemudian dia diimport hanya sebagian, atau diimport kemudian disingkat, atau diimport tanpa disingkat. Nah, tapi praktik yang paling umum dan paling disarankan adalah mengimport dengan disingkat. Karena nanti misalnya ketika skripnya itu dibaca oleh orang lain ini akan tahu fungsi ini asalnya dari modul mana. Jadi misalnya kita menggunakan banyak sekali modul di dalam suatu script, kalau kita tidak menspesify fungsi itu dengan nama lengkapnya, nanti kadang ketika orang lain ingin mengedit atau menambahkan di situ, dia akan bingung ini si si apa namanya modul atau fungsi ini dia berasal dari modul mana, harus merefer ke atas ketika diimport. Maka kemudian praktiknya adalah diimport kemudian disingkat namanya. Nah, oke, kita masuk ke Pandas. Ini modul yang akan kita gunakan untuk analisis data dan juga membangun struktur data. Jadi modul Pandas ini dia sebetulnya singkatan dari Python Data Analysis Library. Ini adalah modul yang berisi tools, ya, maksudnya adalah fungsi-fungsi serta variabel begitu ya, yang dapat digunakan untuk membangun struktur data serta melakukan olah dan analisis data. Nah, Pandas ini banyak sekali digunakan oleh analis data dan dia menjadi salah satu modul utama dan umumnya juga digunakan bersamaan dengan modul-modul yang lain. Misalnya ada NumPy, kemudian SciPy itu untuk analisis numerik, kemudian ada Stats Models, Scikit-learn itu untuk modeling data begitu. Kemudian ada juga Matplotlib itu untuk visualisasi data. Nah, dalam penulisan kode, umumnya si Pandas ini ketika diimport, dia itu disingkat sebagai PD. Ini sebuah konvensi saja, sebuah kebiasaan, walaupun tidak harus. Jadi ketika diimport, si Pandas ini akan disingkat dengan singkatan PD begitu. Nah, seperti kita lihat tadi, si Pandas ini fungsi pertamanya dia adalah untuk membangun struktur data. Nah, ada dua struktur data dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah series dan yang kedua adalah data frame. Oke. Nah, series itu adalah data yang dia hanya ada satu kolom, gitu ya. Tetapi kemudian kalau data frame itu dia adalah data tabuler, data pada umumnya yang kita lihat, yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, baik series maupun data frame ini mereka memiliki indeks. Dan secara default, seperti biasa, indeksnya ini berawalan dari 0. Jadi contohnya di sini yang paling kiri itu adalah sebuah series, judulnya adalah apples, dan isinya ada angka-angka ini 3201, dan indeksnya dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini indeks defaultnya. Nah, karena data frame itu ada berupa terdiri dari baris dan kolom, sebetulnya bisa kita anggap bahwa sebetulnya data frame ini kumpulan dari series begitu. Jadi kalau series itu hanya satu kolom, maka data frame itu adalah kumpulan dari kolom-kolom, kumpulan dari series begitu. Coba kita bermain dengan series ini. Nah, silahkan gunakan praktik 1 skripnya, praktik 1.py. Pertama di situ kita lihat bahwa kita akan mengimport modul Panda dan kita akan singkat sebagai PD begitu ya. Kemudian di sini ini nanti biar terlihat step by step untuk perintah-perintah yang lain ini akan saya comment out dulu. Jadi diubah menjadi komentar agar tidak berjalan. Kalau di Mio itu biar cepat
bisa gunakan ini apa namanya, kodenya ini di blok kemudian Ctrl K, maka dia akan diubah menjadi komentar. Oke, misalnya kita akan mulai dari sini ya, dari atas. Pertama kita akan membuat sebuah series. Yang isinya adalah angka-angka ini, 4, 7, min 5, dan 3. Nah, untuk membuat series itu kita gunakan fungsi yang namanya adalah series. Dan S-nya itu besar. Jangan sampai salah ya. Karena ini nama fungsi. Kemudian tadi karena series ini adalah fungsi yang ada di dalam modul Pandas dan yang sudah kita singkat PD, maka ketika kita menggunakan fungsi series ini, dia harus diawali dengan PD titik. Nah, untuk membuat series, kita gunakan fungsi series, lalu argumennya adalah sebuah list, gitu ya. List sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi dia diapit dengan kurung siku di sini. Jadi pada intinya ini hanya mengubah list menjadi suatu series. Sebetulnya bedanya apa? Kalau dilihat sekilas nggak ada bedanya, tetapi kemudian nanti treatment terhadap angka-angka ini akan berbeda. Ketika dia sudah diubah menjadi sebuah series, maka kita bisa melakukan operasi-operasi ataupun memanggil fungsi-fungsi yang berkaitan dengan series itu. Jadi dia sudah dianggap sebagai sebuah dataset. Nah, secara default, seperti sudah saya katakan tadi, indeksnya ini akan dimulai dari 0, seperti list pada umumnya. Oke, nah coba kita lihat hasilnya. Jadi kita membuat sebuah series dengan fungsi series, diawali dengan nama modulnya ya, pd titik. Lalu kita supply dengan argumen berupa list di sini. Isinya adalah 4, 7, min 5, dan 3. Dan kemudian dia ini, si series ini yang telah kita buat akan kita simpan di dalam variabel angka 1. Nah, kemudian kita akan menampilkan series angka 1 ini. Kalau kita jalankan, seperti ini keluarnya. Jadi di sini yang paling kanan itu adalah indeksnya. Dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Kemudian ini adalah value atau isi dari seriesnya. Nah, ini karena kita menggunakan New Code Editor ya, sebuah code editor basic begitu, maka tampilannya ya tidak menggunakan tabel begitu ya, hanya angka yang ditata sedemikian rupa. Tapi nanti kalau kita menggunakan IDE yang biasanya khusus untuk data analisis itu, dia akan muncul jendela baru yang menampilkan dataset ini, entah itu data frame atau series. Oke, jadi ini adalah sebuah series. Lihat bahwa cara penyajiannya itu menjadi sebuah kolom ya. Kalau list itu kan horizontal, mendatar ya. Kalau ini dia menjadi sebuah kolom dengan suatu indeks. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian misalnya kita ingin agar indeksnya itu kita customize ya, kita tentukan sendiri. Kita bisa lakukan itu di sini. Ini saya aktifkan lagi baris 8 dan 9. Jadi selain memasukkan isi dari series itu yang berupa list, saya menambahkan argumen. Di sini adalah keyword argumen ya. Jadi saya masukkan keyword index, kemudian saya supply dengan sebuah list yang akan menjadi indeksnya. Jadi indeksnya adalah saya ingin indeksnya bukan 0, 1, 2, 3, tetapi adalah ABCD begitu. Maka dia ini akan menjadi indeksnya. Jadi kita punya dua argumen di sini ya. Argumen pertama itu adalah list yang untuk menjadi isi seriesnya itu. Lalu kita juga memberikan argumen berupa indeksnya, nama-nama indeksnya.
dan kita simpan ke dalam sebuah variabel angka 2. Kalau kita tampilkan angka 2 itu, maka hasilnya seperti ini. Di sebelah kiri dia adalah indeksnya, sekarang menjadi ABCD, nama indeksnya. Oke. Di sini misalnya selanjutnya kita ingin membuat series yang indeksnya itu 1, 2, 3, 4, bukan 0, 1, 2, 3. Maka kita bisa supply juga dengan list 1, 2, 3, 4. Isi seriesnya sama, misalnya kita simpan di dalam variabel angka 3. Maka keluarnya seperti ini. Indeksnya dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita juga bisa membuat series itu dan mensuplainya dengan sebuah fungsi yang dia memproduksi list. Jadi misalnya fungsi range. Fungsi range ini kan dia outputnya berupa list begitu ya. Ingat bahwa range ini angka pertama adalah startnya, angka kedua adalah stopnya, tetapi kemudian eksklusif artinya adalah stopnya ini n+1, maka dia akan stop di angka sebelumnya begitu ya. Dan karena outputnya berupa list, maka dia bisa kita jadikan sebagai argumen di dalam fungsi series ini. Maka list dari hasil pemanggilan fungsi range ini akan dijadikan sebuah series dan kita simpan di variabel angka 4. Kalau kita lihat isinya adalah 1, 2, 3 sampai 10 dengan indeks dari 0 sampai 9. Nah, kemudian kita bisa merujuk suatu angka tertentu di dalam list itu, di dalam series itu dengan menggunakan indeksnya. Ini mirip seperti kemarin kalau kita punya list itu kita melakukan pemanggilan item dari suatu list. Jadi di sini kita panggil value dari suatu series itu dengan menggunakan indeksnya. Nah, cara memanggilnya adalah dengan nama dari series itu, misalnya kita ingin pakai yang series angka 2 di sini. Dan angka 2 di sini kan indeksnya adalah ABCD. Nah, kita ingin panggil value yang punya indeks D. Maka caranya adalah nama variabel seriesnya itu, kemudian kurung siku, dan isinya adalah nama indeksnya, yaitu D. Indeks D ini kan isinya adalah 3 ya. Kita jalankan, maka di sini keluarnya adalah angka 3. Ya. Karena yang berindeks D itu adalah angka 3 ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa, kalau itu tadi kan memanggil spesifik satu value tertentu. Kita juga bisa melakukan filtering. Jadi, kalau istilahnya di list itu kan slicing ya. Kalau ini kita filter, kita hanya ingin mengambil value yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya kita hanya ingin menampilkan di dalam series ini value yang lebih dari 0 atau yang positif begitu. Karena di sini kan ada yang negatif ya, min 5. Kita bisa lakukan itu dengan cara tadi nama variabel seriesnya, kemudian kita ikuti dengan kurung siku, lalu dengan syaratnya. Syaratnya misalnya adalah bahwa uh, value dari uh, series itu yang kita inginkan hanyalah yang lebih dari 0 atau yang positif. Kita bisa tuliskan angka 2, nama seriesnya itu sendiri, yang lebih dari 0. Maka ini kalau kita jalankan akan tertampil ini dia. Jadi ada angka 4, 7, 3, 4, 7, dan 3 ya. Dengan indeks A, B, dan D. Jadi yang indeks C itu dia tidak akan ditampilkan. Karena tadi syaratnya adalah
value-nya ini yang lebih dari 0. Maka yang min berapa tadi? Min 5 itu tidak akan terinclude di sini. Nah, kemudian um, kita bisa melakukan operasi antar series. Operasi maksudnya seperti kalau kita kemarin punya variabel berupa string itu kan kita bisa lakukan operasi penggabungan dengan operator plus maupun pengulangan dengan operator bintang gitu ya. Nah, kalau penggabungan antar series ini yang operatornya adalah plus ini sama ya. Dia dilakukannya dengan mencocokkan indeksnya. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ada dua list dengan dua series dengan panjang yang sama terus digabung begitu, tidak seperti itu atau ditambahkan gitu. Tetapi kemudian uh, yang dilakukan adalah pertama dicocokkan dulu indeksnya. Jadi misalnya sini kita punya series pertama itu adalah isinya angka satu semua. Tetapi kemudian indeksnya itu A, B, C, D gitu ya. Sementara series kedua yang kita simpan dalam variabel angka Y, isinya juga satu semua, tetapi kemudian indeksnya adalah C, D, E, F. Maka kalau kita memanggil operator penjumlahan atau plus di sini ya, pertama yang dilakukan itu dia mencocokkan dulu untuk masing-masing indeksnya. Maka C akan dijumlahkan dengan C yang dari series angka X akan dijumlahkan dengan C dari series angka Y. D dari series angka X akan dijumlahkan dengan D dari series angka Y. Seperti itu. Nah, yang tidak cocok itu nanti akan dianggap sebagai missing value. Misalnya di sini kita akan jumlahkan angka X, series angka X dan series angka Y. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Akan muncul series baru, hasil penjumlahan dari series angka X dan series angka Y. Dan kalau kita lihat, um, series angka X tadi kan isinya indeks A, B, C, D, angka Y adalah C, D, E, F. Maka unionnya itu kan berarti A, B, C, D, E, F. Nah, tetapi kemudian intersectionnya atau irisannya itu hanyalah indeks C dan D. Maka yang akan dijumlahkan itu hanya yang berindeks C dan berindeks D. Kalau kita lihat di sini isinya 2. Karena masing-masing tadi kan isinya satu semua ya. Maka kan yang indeksnya C dari sini juga ini 1. C yang dari series kedua itu juga 1 kalau dijumlahkan 2. Sementara yang A, B, sama E, F itu kan hanya ada di salah satu. Maka dia akan dianggap missing karena tidak ketemu pasangannya. Jadi tidak dijumlahkan dan dianggap instead sebagai missing. Atau di sini kodenya itu kalau di Python itu NaN. NaN itu adalah not a number. Jadi kosong begitu ya. Oke, itu adalah series. Nah, kemudian kita um, masuk ke data frame. Ingat tadi bahwa kalau series itu hanya satu kolom, kalau data frame ini adalah tabular ya. Jadi baris serta kolom. Sebagaimana kalau kita lihat data tabular lainnya, misalnya di dalam spreadsheet, di dalam Excel begitu. Itu kan ada baris, ada kolom. Jadi strukturnya persis seperti itu untuk data frame. Oke, kita akan jalankan dia satu persatu seperti biasa ini. Lain saya nonaktifkan dulu. Oke, nah
Oke, lagi pertama di sini paling atas itu saya import modul Pandanya, Pandas, dan saya singkat sebagai PD. Nah, kemudian di baris keempat di sini saya akan membuat sebuah data frame from scratch ya, dari nol. Nah, untuk membuat data frame dari from scratch eh, itu kita akan mensuplai isinya itu dengan sebuah dictionary. Kalau series tadi kan diisi dengan list ya. Nah, kalau data frame itu isinya adalah dia dibangun dari sebuah dictionary. Dictionary itu adalah sebuah data types yang berbeda. Memang di sini kita belum pelajari ini, tetapi saya terangkan sekilas saja. Data frame, kalau list itu kan kumpulan dari value ya, dan dia uh, hanya ditata begitu dari kiri ke kanan, dan dia memiliki indeks default, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan urutannya matters. Nah, kalau dictionary, dia itu kumpulan dari, paling gampang kita pahami sebagai kumpulan dari suatu list. Ataupun suatu value ya. Tetapi dalam kasus ini khusus dia value-nya berupa list semua kebetulan. Karena memang kita ingin membangun sebuah data frame. Nah, masing-masing value atau list ini dia punya sebuah katakanlah nama begitu ya. Jadi misalnya list yang pertama di sini Bantul, 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 Sleman dan seterusnya itu dia punya nama uh, Kap karena ada kabupaten gitu maksudnya ya. Kemudian yang kedua di sini tahun 2000 sampai 2003 ini namanya adalah tahun. Kemudian angka-angka ini dia sebetulnya adalah populasi begitu ya. Dia namanya adalah pop. Jadi ini sebetulnya ada 3 list begitu ya. Yang kemudian disimpan dalam suatu wadah. Dan masing-masing list itu diberi nama. Dan wadah itu adalah sebuah variabel yang namanya adalah data. Kalau list itu diapitnya dengan kurung siku, maka untuk dictionary dia diapitnya dengan kurung kurawal. Nah, perhatikan bahwa di sini saya menggunakan lebih dari satu baris ya. Karena kalau ditulis ke kanan semua, dia akan tidak cukup. Si Python ini tidak masalah kalau kita penggal suatu kode itu menjadi lebih dari satu baris. Nah, pertama di sini setelah saya buat sebuah dictionary yang namanya adalah atau saya simpan dalam variabel bernama data, kemudian si dictionary itu akan saya ubah menjadi sebuah data frame. Nah, caranya adalah dengan memanggil fungsi data frame dari modul Panda. Dan saya akan supply dengan si dictionary dalam variabel data tadi. Dan akan saya simpan data frame ini dalam sebuah variabel bernama tabel. Ini kalau saya tampilkan, hasilnya seperti ini. Jadi perhatikan bahwa di sini tadi kan dictionary-nya itu punya 3 list ya. List yang pertama itu namanya cut, kedua tahun, ketiga pop. Nah, nama list itu akan dijadikan nama kolom di dalam data frame ini. Cut, tahun, pop ini nama kolomnya. Dan indeksnya seperti sebagaimana series juga dia dimulai dari 0. Nah, lalu isinya ini masing-masing kolom ini adalah list yang tadi ada di dalam data frame kita. Jadi ini adalah sebuah data frame. Ini adalah sebuah data tabular, terdiri dari baris dan kolom. Nah, misalkan kemudian kita bisa dengan data frame ini kita bisa melakukan berbagai hal. Misalnya kita ingin melihat baris-baris awal maupun baris-baris terakhir dari data frame kita. Katakanlah misalnya kita tuh punya data frame yang sangat besar begitu, barisnya banyak sekali. Kita ingin melihat beberapa baris pertama begitu. Nah, di situ kita bisa gunakan method head.
Jadi dalam Pandas ini dia punya sebuah method namanya head yang fungsinya adalah untuk melihat baris-baris awal dari sebuah data frame. Maka di sini saya specify nama data frame-nya itu tabel, kemudian saya panggil method head untuk melihat baris-baris paling awal. Kalau kita jalankan seperti ini. Secara default dia itu menampilkan 5 baris pertama. Nah, karena kita cuma ada 6 baris ya, maka ya nggak akan terlalu beda di sini. 5 baris pertamanya. Tapi kita juga bisa menspesify misalnya hanya ingin 2 baris pertama. Maka kita masukkan argumen di dalam method head ini angka 2 agar menampilkan 2 baris pertama. Seperti ini. Jadi hanya tertampil 2 baris pertama. Itu kalau baris-baris pertama menggunakan method head. Kalau baris-baris terakhir kita gunakannya adalah method tail. Oke. Dan cara penggunaannya sama persis seperti head. Kita bisa secara default dia adalah 5 baris terakhir. Tapi kalau kita masukkan argumen angka tertentu, maka dia akan menampilkan baris terakhir sebanyak angka itu. Kalau kita run, maka kalau secara default ini, jadi dari indeks 1 sampai 5 ya, karena 5 baris terakhir. Kemudian kalau 2 baris terakhir, di sini tertampil baris dengan indeks 4 dan 5 saja. Jadi ini misalkan kita ingin melihat sekilas datanya itu isinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan slicing dari data frame itu. Baik mengambil kolomnya saja, atau mengambil barisnya saja. Atau mengambil kolom dan baris tertentu saja. Pertama misalnya kita ingin dari data frame tadi itu, kita ingin mengambil kolom-kolom tertentu saja. Pertama misalnya kita ingin menampilkan hanya kolom kap kabupaten tadi ya. Caranya adalah sebagaimana kita tadi memanggil value tertentu dari suatu list dengan indeksnya. Kalau kita memanggil kolom tertentu saja, kita bisa specify nama kolomnya di sini. Jadi nama data frame-nya tabel, kemudian kurung siku, kemudian nama kolomnya. Ini kalau kita jalankan, nah maka dia akan tertampil kolom kap saja di sini. Dan kemudian kalau kita ambil kolom tertentu saja seperti itu, kita juga bisa simpan dia dalam variabel lain. Misalnya kita ingin buat di sini data frame yang telah dipotong tadi, hanya kolom kabupaten tadi, kita simpan ke dalam variabel lain yang namanya adalah tabel kap. Misalnya. Oke. Kemudian, oh ya, kita tampilkan si tabel kap itu. Maka seperti ini. Dia adalah data frame yang isinya hanya satu kolom. Karena sudah kita slice tadi, hanya berupa kolom bernama cup. Nah, cara yang lebih cepat untuk merujuk ke nama kolom itu adalah alih-alih menggunakan kurung siku begitu ya, kita bisa gunakan titik. Jadi kalau tadi yang di baris 19 itu kita mengambil kolom cup dengan cara nama data frame, kemudian kurung siku, baru kemudian isinya nama kolom, kita bisa langsung nama data frame titik nama kolomnya tanpa tanda petik. Ini kalau kita jalankan isinya sama saja di sini. Persis seperti ketika kita
memanggil ini tabel, kemudian kurung siku dan nama kolomnya. Nah, ini tadi kasusnya untuk memanggil satu kolom saja. Bagaimana kalau kita ingin mengambilnya itu beberapa kolom? Nah, kita bisa lakukan di dalam kurung sikunya ini kita supply dengan list nama kolomnya. Jadi kita misalkan ingin mengambil kolom cup dan tahun. Maka nama data frame-nya tabel, kemudian di dalam kurung sikunya itu kita supply dengan list. Karena list itu sendiri diapit dengan kurung siku, maka di sini kurung sikunya akan menjadi double. Jadi kita ingin ambil kabupaten dan tahun. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Kita mengambil kolom kabupaten dan tahun saja. Oke, itu tadi untuk mengambil kolom tertentu. Sekarang kita akan coba mengambil baris tertentu saja. Nah, untuk mengambil baris tertentu, itu kita akan gunakan semacam metode, namanya adalah log. Jadi misalkan kita ingin mengambil baris dengan indeks 0, tadi kan secara default dia baris paling awal, baris paling atas itu indeksnya 0 ya. Kita ambil itu saja misalnya. Kita bisa gunakan seperti ini. Jadi nama data frame-nya tabel, kemudian titik log, kemudian kurung siku dan nomor indeksnya atau nama indeksnya kalau dia berupa string. Ini kalau kita jalankan sampai sini, nah, maka dia akan ditampilkannya jadi nilai per nilai seperti ini ya. Kabupaten untuk baris 0 itu, baris dengan indeks 0 itu tadi. Kabupatennya adalah Bantul, tahunnya 2000 dan popnya itu 1,5. Tapi kita juga bisa kemudian mengambil barisnya itu lebih dari satu. Dan caranya kita supply dengan sebuah list gitu ya. Misalnya kita ingin ambil baris dengan indeks 0, 1, dan 2. Maka di dalam kurung siku tadi kita supply dengan list ya. Dan list itu sendiri menggunakan kurung siku sehingga di sini kurung sikunya jadi double. Ini kalau kita jalankan, maka dia akan tertampil 3 baris pertama saja. Nah, cara yang lain adalah ingat karena range, fungsi range itu outputnya berupa list, kita juga bisa masukkan dia ke situ. Ke dalam si method log tadi. Misalnya kita ingin ambil baris dengan indeks 0, 1, 2, 3. Maka fungsi range-nya, argumennya adalah 0 dan 3 begitu kan. Karena 3 ini adalah n plus 1 dari nilai terakhirnya. Oke, nanti hasilnya juga sama saja. Akan tertampil baris dengan indeks 0, 1, dan 2. Atau cara lain juga adalah kita menggunakan operator titik 2 untuk menghasilkan sebuah list. Nah, tetapi kemudian untuk slicing data frame ini agak lain, memang agak membingungkan ya. Kalau umumnya itu angka kedua itu berupa n plus satunya, tapi kalau khusus untuk slicing data frame ini, angka kedua ini adalah angka terakhirnya, jadi inklusif, bukan n plus satunya. Jadi kalau 0,22 berarti 012. Kita jalankan, nah hasilnya adalah seperti ini. Baris 0 sampai 2, sama seperti yang atas-atasnya hasilnya, walaupun metodenya berbeda. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil baris yang memenuhi syarat tertentu saja. Kalau ini tadi kan berdasarkan indeksnya ya, mengambilnya.
Tapi kita juga bisa mengambil atau memfilter begitu ya, baris-baris yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya kita ingin ambil baris di mana kolom tahunnya itu lebih dari 2000. Tadi kalau kita lihat, kita kan punya tahun 2000, 2001 sampai 2003 begitu ya. Kemudian kita ingin memfilter barisnya itu hanya untuk yang tahunnya itu di atas 2000. Jadi kita bisa lakukan menggunakan log juga ya. Tetapi kemudian isinya di sini adalah kita supply dengan syaratnya. Jadi syaratnya adalah kolom tahun itu, karena kita harus merujuk ke uh, lengkap ya namanya, maka kita tulis nama data frame-nya yaitu tabel, kemudian kolomnya adalah namanya tahun, dia lebih dari 2000. Dan kemudian ini misalnya kita simpan ke dalam satu variabel bernama tabel 1, lalu kita tampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah suatu data frame baru yang dia tidak ada tahun 2000-nya. Contoh yang lain misalnya di sini adalah saya ingin memfilter si data frame tabel itu dengan syarat lebih dari satu. Syarat pertama adalah tahunnya lebih dari 2000. Syarat kedua, kabupatennya itu hanya untuk Kabupaten Sleman. Nah, caranya adalah mirip seperti tadi, tetapi kemudian masing-masing syarat itu kita tulis dalam tanda kurung, dan misalnya kita ingin syaratnya itu uh, terpenuhi kedua-duanya ya, maka dan kan berarti kita ingin tahunnya itu lebih dari 2000 dan kabupatennya Kabupaten Sleman, kita bisa gunakan operator ini. Nah, perhatikan bahwa ini bukan operator logika biasa. Kalau operator logika biasa itu kan dan tulisannya N biasa ya, AND. Nah, tapi kemudian ini adalah operator bitwise. Operator bitwise itu adalah operator logika yang bekerjanya itu di level bits atau binary numbers. Kalau operator logika itu kan bekerjanya di Boolean values, true, false begitu ya. Jadi gampangannya kalau operator logika biasa itu kan inputnya hanya masing-masing satu nilai Boolean ya. Di sini true, di sini false. Kalau n berarti hasilnya false. Tapi kemudian kalau bitwise ini inputnya itu satu deret masing-masing. Satu kumpulan nilai true false itu namanya adalah bits atau binary numbers. Dan operatornya itu seperti ini. Kalau n itu bentuknya tanda dan, kalau or itu tanda tegak. Tanda tegak itu yang biasanya di bawah backspace itu ya. Kemudian um, exclusive or itu tanda apa namanya? Biasanya untuk pangkat itu. Kemudian untuk not itu adalah tanda tilde. Keyboard itu biasanya di samping kirinya angka 1. Nah, ini contoh visualisasi apa yang dikerjakan oleh operator bitwise. Misalnya kita punya bits yang atas itu 100, 11100, bit yang bawah itu 00 dan seterusnya. Kalau kita operasikan dengan operator bitwise dan yang tandanya adalah tanda dan itu ya, maka hasilnya seperti itu. Masing akan dievaluasi eh, kalau 1 sama 0 berarti kan true sama false berarti adalah false. Kalau true sama true, 1 1 berarti 1 seperti itu. Nah, karena ini sebetulnya adalah bits masing-masing kiri dan kanan, maka kita gunakannya adalah operator bitwise, bukan operator logika biasa. Jadi tadi syaratnya adalah ada dua ya. Kita ingin yang tahunnya itu um, lebih dari 2000 dan kabupatennya sama dengan Sleman.
Jadi sebetulnya syarat ini itu kan outputnya berupa bits ya. Karena tabel ini kan punya baris-baris. Baris 1 sampai 6 tadi. Maka kalau kita berikan kondisi seperti ini, tahun lebih dari 2000, maka tiap baris kan akan dievaluasi. Baris pertama itu tahunnya 2000 apa enggak? Kalau enggak berarti false atau nol. Kalau lebih 2000 berarti satu. Maka dia akan ada sebuah baris benar salah seperti itu. Begitu juga yang ini. Tiap baris akan dievaluasi apakah kabupatennya itu Sleman atau bukan. Maka kemudian kita gunakan operator bitwise, bukan operator n biasa. Kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya, jadi dia hanya akan mengambil yang Kabupaten Sleman dan tahunnya di atas tahun 2000. Kita juga bisa misalnya mengganti ini dengan OR gitu ya. OR itu tanda tegak. Kalau kita jalankan, maka di sini yang tertampil adalah Kabupatennya Sleman atau tahunnya di atas 2000. Maka Bantul juga boleh. Nah kan yang penting tahunnya di atas 2000. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kolom baru. Nah, caranya adalah misalnya yang pertama itu kita ingin menambahkan kolom negara. Kita bisa langsung merujuk ke nama kolomnya itu. Jadi nama data frame-nya akan tabel, kemudian kurung siku nama kolomnya yaitu negara, dan kita isi semuanya itu dengan teks Indonesia gitu ya. Kalau kita jalankan, sorry, belum di print ya. Kita jalankan, maka akan muncul kolom baru yang isinya adalah Indonesia semua. Kita juga bisa misalnya membuat kolom baru yang hasilnya berupa operasi dari kolom yang lain. Misalnya kita ingin membuat kolom 2 pop ya, dua kali lipat dari populasi itu yang isinya adalah kolom pop. Ingat bahwa merujuk kolom ini harus lengkap ya dengan nama data frame-nya yaitu tabel, baru kemudian kurung atau kalau lebih cepat tadi juga bisa pakai titik. Kemudian kali 2. Jadi kolom 2 pop ini isinya adalah kolom populasi dikalikan 2. Kalau kita jalankan akan bertambah kolom baru di sini, di mana isinya itu adalah 2 kali lipat dari kolom pop. 1,5, 2 kali lipatnya adalah 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kolom baru ke dalam sebuah data frame, tetapi dia berasal dari series. Misalnya di sini saya membuat series yang isinya adalah 9, 9, 4, dan seterusnya. Dengan indeks mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan saya simpan ke dalam variabel bernama kolom. Nah, kita bisa gabungkan si series kolom itu menjadi sebuah kolom baru di dalam data frame kita. Dan kita namai misalnya nama kolom barunya itu sebagai angka. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Akan muncul apa namanya kolom baru berupa angka. Nah, perhatikan bahwa di sini untuk indeks 0 dan 1 itu missing. Kenapa? Karena di sini indeksnya itu startnya dari 2. Jadi, ketika kita menggabungkan series baru ke dalam sebuah data frame, itu akan dicocokkan berdasarkan indeksnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan merging, ini mirip seperti di merge begitu ya, dicocokkan dulu ID-nya. Kalau dalam konteks ini indeksnya. Nah, kita juga bisa menghapus suatu kolom itu dengan statement del. Misalnya kita ingin hapus lagi tabel kolom angka tadi, maka kita gunakan statement del lalu nama kolomnya. Kalau kita hapus, maka si kolom angka itu akan hilang lagi di sini. Kita juga bisa menggunakan beberapa metode yang lain. Pertama misalnya adalah mengurutkan baris berdasarkan indeksnya. Kita bisa gunakan
method sort underscore index. Tapi kemudian karena dia tadi sudah urut ya, maka nanti kalau di sorting ya tidak akan berubah. Tapi kemudian kita juga bisa mengurutkannya itu berdasar terbalik, jadi menurun. Maka kita bisa menggunakan keyword argumen bahwa ascendingnya itu bernilai false. Ini defaultnya adalah true, jadi naik. Kalau dibuat jadi false berarti akan turun. Kalau kita Jadi di sini dia akan dari indeks 5, 4, 3 dan turun. Gitu ya. Kita juga bisa misalnya mengurutkan baris itu berdasarkan isi kolomnya menggunakan method sort underscore values. Misalnya kita ingin urutkan berdasarkan tahun. Kalau kita jalankan, maka tahunnya akan jadi urut 2000, 2001, 2003, dan 2003. 2000. Kita juga bisa mengurutkannya itu berdasarkan lebih dari satu kolom, misalnya tahun, kemudian populasi. Maka setelah by di sini, setelah keyword by, kita supply dia dengan list kolomnya. Jadi pertama urutkan berdasarkan tahun, lalu berdasarkan populasi. Misalnya jadi di tahun yang sama, 2001, dia akan diurutkan dari populasi yang terkecil dulu. Seperti itu. Baik, itu adalah data frame dan beberapa operasi yang bisa dilakukan terhadapnya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan import dataset maupun export dataset dari dan ke format lain. Di sini ada beberapa function di dalam Pandas ya untuk mengimpor maupun mengekspor dataset. Nah, ini untuk mengimpor dulu ya. Kita punya import read dari CSV, dari Excel, dari Stata bahkan. Kemudian untuk ekspor itu kita bisa gunakan dengan method to underscore nama formatnya, misalnya untuk CSV itu to underscore CSV, to Excel to underscore Excel. Yang akan kita coba praktikkan. Sini kita akan belajar dari dua format saja ya. Pertama adalah Excel, kedua CSV. Ini yang CSV dulu. Pertama seperti biasa kita import dulu. Kemudian kita akan coba kita punya file CSV di sini namanya adalah x1 ex1. Kalau kita buka kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 kolom. Kemudian di sini ada 3 baris, di mana baris paling atas itu sebenarnya adalah nama kolomnya, headernya. Nah, ini kita akan import dalam menjadi data frame Python. Kita bisa gunakan tadi method read underscore CSV dan argumennya adalah nama filenya x1 CSV. Kemudian coba kita tampilkan. Nah, ini dia. Dia akan menjadi sebuah data frame di dalam Python. Dengan masing-masing nama kolomnya sesuai dengan di sini. Dan indeksnya secara default dimulai dari 0. Kalau misalkan kita inginkan bahwa ketika diimport itu tidak ada headernya, maka kita bisa gunakan keyword argumen headernya itu bernilai none. Kalau kita simpan ke dalam variabel data2 lalu kita tampilkan, nah maka di sini nama kolomnya itu akan diganti dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan header bawaannya. Kemudian kita juga bisa alih-alih menggunakan indeks default, kita bisa menggunakan salah satu kolom sebagai indeks. Misalnya kolom message di sini kita akan jadikan indeks ya. Jadi isinya adalah hello, world, who, dan sebagainya itu kita jadikan indeks dengan menspesify keyword argumen index underscore call lalu nama kolomnya. Kita simpan ke data 3, lalu kita tampilkan di sini.
maka si kolom message ini akan dijadikan indeks. Lihat bahwa dia berada di kolom paling kiri ya, karena dia fungsinya sebagai indeks, bukan sebagai isi dari datanya. Nah, kemudian um, untuk mengimport dataset kita juga bisa menspesify, misalnya dari dataset itu kadang kan missing value-nya dikode dengan kode-kode tertentu. Misalnya kalau di sini contoh 5, sini missing value-nya itu ada yang benar-benar kosong, ada juga yang NA. Nah, kita bisa specify bahwa um, missing value-nya itu nantinya biar oleh Python juga dianggap sebagai missing value, maka kita bisa tambahkan keyword argumen NA underscore value, kemudian list dari uh, ini apa namanya nama missing value-nya. Null itu adalah sama dengan kolom kosong, sel kosong ya. Dan juga secara default kolom yang isinya sel yang isinya NA itu akan dianggap sebagai missing value. Maka ini kalau kita import itu dan kita simpan ke data frame data 4, kalau kita lihat di sini yang NA tadi berubah menjadi NaN, yang kosong juga NaN. Ini adalah missing value. Nah, lalu kita juga bisa ekspor data ke format CSV. Kalau import tadi dengan method read, kalau ekspor dengan method to underscore nama. Nah, kita akan ekspor data frame data 3 tadi ya ke CSV menjadi file baru, misalnya x1new.csv. Kita bisa lakukan dengan memanggil method toCSV terhadap variabel data 3. Lalu kita masukkan argumen nama filenya. Kalau kita jalankan, maka dia akan muncul file baru di sini, x1new.csv. Yang kalau kita buka isinya adalah data 3 tadi ya. Yang indeks, yang apa namanya, message-nya kita jadikan indeks tadi. Lalu kita juga bisa mengekspor dengan menspesifikasikan kode untuk missing value. Misalnya tadi data 4 tadi itu yang ada 2 missing value-nya, kita inginkan ketika diekspor itu missing value-nya dikode dengan tulisan hilang begitu ya. Maka kita bisa gunakan keyword argumen na underscore red, kemudian nama. Kalau kita jalankan, X1 new ini kita tutup dulu ya. Kita jalankan ulang. Akan muncul X5 new di sini. Di mana tadi untuk missing value itu akan dikode hilang. Kita juga bisa misalnya mengekspornya itu hanya untuk kolom tertentu dengan menggunakan keyword argumen columns dan kita specify dengan nama-nama kolomnya dalam sebuah list. Misalnya kita hanya ingin dari data 4 tadi ya, kita ekspor untuk kolom dengan indeks atau dengan nama A dan B saja. Lalu misalnya kemudian kita ingin agar indeksnya itu tidak diekspor, maka kita bisa specify keyword argumen indeksnya itu bernilai false. Lalu kita jalankan. Di sini akan muncul X5 new 2. Di mana dia tidak punya indeks dan kemudian kolomnya hanya ada 2 sesuai yang kita spesifikasikan tadi, A dan B saja.
Oke, itu untuk CSV. Lalu untuk Excel bisa dilihat di praktik 4. Tapi kemudian di sini kadang-kadang untuk Excel itu dibutuhkan modul tambahan. Dalam hal ini misalnya kita butuh modul Open PyXL. Nah, di sini saya tambahkan di baris ketiga itu untuk mengimport modul tersebut. Nah, cara import dan ekspornya serupa dengan CSV tadi ya. Kalau CSV kan read CSV, kalau Excel ya berarti read Excel. Dan kemudian kalau Excel kita harus specify nama filenya dan juga sheet mana yang ingin kita import. Karena kita import X1, kita harus specify nama filenya beserta nama sheet. Kemudian untuk export, metodenya adalah to Excel, dan kita harus specify nama filenya. Misalnya kita jalankan ya, X1 itu kita lihat dulu isinya seperti apa. Isinya seperti yang CSV tadi ya, persis. Jadi ada kolom ABCD message, lalu ada indeksnya 012. Kalau kita import, kayak hasilnya jadi seperti ini. Kemudian dia berupa data frame. Saya kira ini cukup sederhana ya. Kita bisa lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data frame, kita bisa melakukan beberapa analisis data sederhana. Yang pertama misalnya kita ingin menghitung statistik deskriptifnya. Nah, untuk menghitung statistik deskriptif kita bisa menggunakan metode yang kita panggil terhadap baik itu data frame maupun series. Beberapa metode yang bisa kita panggil, ini misalnya contohnya ada count untuk menghitung non-missing value, describe untuk menghitung sekumpulan summary statistics, min-max, kemudian quantile, sum, dan seterusnya. Ada cukup banyak. Dan ini semua metode ya, jadi memanggilnya harus nama data frame-nya atau spesifik nama kolomnya, titik, baru kemudian metode ini. Dan tanda kurung, kemudian argumennya nanti menyesuaikan masing-masing metodenya. Ada beberapa lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan korelasi. Kalau korelasi ini adalah metodenya core. Coba kita terapkan. Menghitung statistik deskriptif dan juga korelasi. Di script praktik 5 di sini misalnya ya. Saya nonaktifkan dulu. Nah, pertama misalnya yang akan saya gunakan di sini adalah file dari CSV, makro data, sudah ada di folder. Saya akan import itu dan taruh dia data frame-nya di dalam suatu variabel bernama data. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan si data frame itu. Pertama, misalnya di sini saya gunakan metode info untuk melihat gambaran secara umum, variabel-variabelnya apa saja. Kalau kita jalankan sampai sini, kira seperti ini hasilnya. Jadi kita lihat ada beberapa kolom gitu ya. Ada year, quarter, real GDP, CPI, dan seterusnya. Kemudian ini adalah berapa jumlah observasinya. Ada 203, nggak ada yang missing ya. Kemudian data type-nya. Float. Float itu berarti kan bilangan desimal gitu. Kemudian kita lihat beberapa baris awalnya dengan metode head. Kira-kira seperti ini. Kita punya year, tahun ini dari 59 dan seterusnya. Quarter itu kuartalnya 1, 2, 3, 4. Berulang begitu ya. Real GDP, real consumption, unemployment, dan seterusnya.
Oke, nah pertama misalkan kita ingin menampilkan statistik deskriptif. Kita gunakan metode describe untuk statistik deskriptif secara umum. Nah, kita bisa panggil metode describe itu terhadap objek data frame kita tadi, data tadi. Kalau kita jalankan sampai sini, hasilnya seperti ini. Karena ada banyak sekali kolom ya, maka dia ini tidak ditampilkan semuanya. Jadi misalnya di sini kita punya year. Year itu count-nya ada berapa? Ada berapa jumlah observasi? Ada 203. Min-nya atau rata-ratanya adalah 1983 sekian. Tapi ini kalau year kan tidak terlalu make sense ya. Misalnya adalah inflation di sini. Inflation ada 203 observasi, rata-ratanya adalah 3,96 sekian, standar deviasinya 3,25 sekian, minimumnya adalah min 8 sekian, dan seterusnya. Jadi ini deskriptif statistik untuk variabel-variabel yang ada di data frame kita tadi. Nah, misalnya kita ingin menghitung deskriptif statistiknya itu hanya untuk beberapa kolom, kita bisa slice dulu data frame-nya itu menjadi hanya kolom yang kita inginkan. Misalnya kita ingin real GDP dan CPI saja ini. Kita bisa slice dulu dengan ini ya, tanda kurung, baru kemudian kita panggil method describe. Nah, di sini hanya tertampil untuk real GDP dan CPI. Masing-masing deskriptif statistiknya. Oke. Contoh lain misalnya untuk menghitung kuantile. Misalnya kita ingin melihat apa namanya? Persentil 25 ya. Dari si variabel real GDP kita bisa gunakan metode quantile lalu di persentil berapa kita ingin lihat. Misalnya 25% berarti ya 0,25. Jadi argumennya ini 0 sampai 1 gitu. Antara 0 sampai 1. Kalau kita jalankan ini persentil 25%-nya alias kuartil bawahnya ya, kuartil satunya itu adalah 440. Ini sama sebetulnya dengan di sini karena yang menggunakan metode describe tadi sudah tertampil juga persentil 25%-nya atau kuartil satunya. Kemudian untuk korelasi itu kita bisa gunakan metode core. Nah, kalau kita tidak specify apa namanya kolomnya mana, maka dia akan menampilkan seluruh kombinasinya. Kalau kita panggil method core terhadap dataset data, ini kalau kita run, hasilnya seperti ini. Jadi untuk masing-masing kombinasi, year terhadap year itu kan korelasinya 1, year terhadap quarter, year terhadap real GDP ini, year terhadap real cons, dan seterusnya. Koefisien korelasinya. Tapi kita juga bisa specify kolomnya seperti biasa dengan di sini tanda kurung, kemudian nama kolom, baru kemudian kita panggil method core, baru kemudian di dalam method core itu argumennya adalah kolom spesifik untuk variabel keduanya, yaitu CPI. Jadi kita hanya ingin melihat korelasi real GDP dan CPI. Seperti ini. Keluar angka korelasinya. Atau tadi kalau kita ingin lebih singkat, daripada menggunakan kurung siku begini ya, kita bisa gunakan titik. Jadi di sini kita specify data frame, kemudian titik kolomnya real GDP, kemudian titik kita panggil method core, kemudian di dalam argumen core itu kita specify kolom untuk variabel keduanya, yaitu dari dataset data frame data dan kolom CPI. Sama saja hasilnya. Ini yang bawah korelasinya. Oke, itu untuk korelasi. Terakhir untuk visualisasi data. Nah, untuk melakukan visualisasi data, modul dasar Python yang kita gunakan itu adalah Matplotlib. Dan modul Pandas yang kita gunakan tadi itu secara umum sudah memiliki kemampuan integrasi dengan Matplotlib. Sehingga kalau kita nanti import
pandas sekaligus matplotlib, kita bisa melakukan visualisasi data dari series atau data frame yang kita punya itu dengan menggunakan perintah-perintah di pandas. Sorry, fungsi-fungsi dari pandas. Tapi pastikan bahwa matplotlib itu telah terinstall dan terimport. Nama modulnya adalah matplotlib. Beberapa plot yang bisa kita buat misalnya adalah line plot, bar plot, horizontal bar plot, kemudian histogram dan seterusnya. Kita akan coba terapkan itu. Oke, sini kalau kita lihat di sini oke. Pertama di sini saya import pandas saya singkat sebagai PD seperti biasa. Kemudian yang kedua, saya akan import dari matplotlib itu fungsi pyplot. Jadi spesifik ya di sini. Matplot import matplotlib pyplot. Fungsi ini akan saya singkat sebagai PLT. Pertama, saya import datasetnya. Oh ya, mungkin teman-teman Lab IE presensinya boleh disampaikan sekarang, karena ini nanti mungkin ada beberapa peserta yang harus persiapan Jumatan ya. Bisa ditampilkan saja sekarang linknya. Ini pertama kita import ya dari makro data, seperti data yang kita gunakan di praktik 5 tadi. Lalu misalnya kita ingin membuat histogram. Nah, caranya adalah kita akan panggil method plot di sini. Method plot ini dari pandas yang tadi sudah terintegrasi dengan matplotlib. Kita ingin membuat histogram dari variabel real GDP. Nah, real GDP ini kan kolom dari data frame data tadi ya. Maka kita panggil dulu data frame-nya, kemudian nama kolomnya, baru method plot. Nah, di dalam method plot itu kita specify argumennya adalah jenis apa namanya grafiknya. Keyword argumennya adalah kind. Lalu di sini adalah tipe atau jenis grafiknya adalah histogram. Sesuai yang di sini ya. Histogram itu kodenya adalah HIST. Nah, setelah kita panggil itu, kemudian kita harus ya, silakan. Kemudian setelah kita buat tadi, dia tidak akan langsung tertampil, tapi kita harus memanggil fungsi dari matplotlib, yaitu pyplot tadi ya, yang kita sudah singkat sebagai PLT. Nah, kita akan panggil fungsi show di sini, atau method show, sorry. Fungsi show, untuk menampilkan grafik yang kita buat tadi ke dalam layar di sini. Jadi kalau kita run, ini adalah hasilnya. Ini adalah histogram dari real GDP tadi. Kolom real GDP dari data frame kita. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin memberikan judul di dalam grafik itu. Kita bisa tambahkan keyword argumen title. Lalu kita isi dengan judul grafiknya. Misalnya real GDP gitu ya. Kemudian sekali lagi kita panggil fungsi show dari modul matplotlib pyplot tadi untuk menampilkan. Kalau kita jalankan grafik yang pertama kita close dulu. Nah, yang kedua kita akan punya judulnya di sini. Judul GDP. Kemudian contoh lain misalnya adalah scatter plot. Scatter plot di sini kind-nya adalah scatter. Lalu kemudian kita harus specify variabel X dan Y-nya. Jadi yang kita tuliskan di awal itu hanya data frame-nya ya, tidak perlu sampai ke kolom. Baru kemudian kolomnya itu kita specify di sini, di dalam keyword argumennya.
Untuk variabel di sumbu X itu keyword argumennya X, misalnya kita ingin di sumbu X itu unemployment, di sumbu Y inflation, kemudian kita beri judul unemployment versus inflation. Jenis plotnya tadi namanya adalah scatter, untuk scatter plot, maka kainnya adalah scatter. Dan ini kalau kita jalankan, kayak ini adalah hasilnya, unemployment versus inflation, scatter plotnya. Oke. Kemudian misalnya jika kita bisa membuat box plot, di box plot ini kita juga harus specify nama kolomnya. Misalnya kita ingin buat box plot untuk kolom unemployment, maka kita bisa specify kind-nya adalah box untuk box plot, lalu kita bisa tambahkan title juga. Kalau kita jalankan, seperti ini hasilnya. Ini adalah box plot untuk unemployment. Ingat bahwa box plot ini menampilkan beberapa hal ya. Jadi yang di dalam kotak itu ada garis, garis ini menunjukkan apa namanya, median. Kemudian batas atas dan batas bawah kotak itu adalah kuartil atas dan kuartil bawahnya. Lalu kemudian kita punya garis, lalu ada garis horizontalnya ini di atas dan di bawah. Ini adalah minimum dan maksimum. Lalu biasanya juga akan ditampilkan outlier. Ini adalah angka-angka outlier. Nah, itu adalah untuk box plot. Terakhir adalah yang ingin saya contohkan adalah line plot. Nah, line plot ini bisa kita gunakan untuk melihat suatu time series begitu ya. Jadi suatu dataset yang dia punya aspek waktu biasanya. Nah, misalnya kita ingin membuat line plot ini untuk menampilkan bagaimana perkembangan real GDP seiring waktu ya, seiring tahun dan seiring kuartal atau quarter. Nah, pertama misalnya kita ingin slice dulu nih. Kita ingin buat dataset baru namanya GDP series, di mana GDP series ini isinya adalah data frame data tadi ya, yang sudah disorting. Jadi kita akan sorting berdasarkan tahun dan berdasarkan quarter. Jadi short value itu kan yang sudah kita pelajari di praktik uh, berapa tadi? Satu tadi ya. Sorry. Praktik 2. Jadi dataset GDP series itu adalah seperti dataset data, tetapi kemudian hanya kita urutkan berdasarkan tahun dan berdasarkan quarter. Berdasarkan tahun lalu baru berdasarkan quarter begitu ya. Kemudian lalu kita akan plot dengan memanggil method plot seperti biasa, dan di sini nama kolomnya real GDP dari dataset data frame GDP series, dan nama apa namanya, jenis plotnya adalah line untuk line plot. Jadi kind-nya itu keyword argumen kind tak isi dengan argumen line, dan misalnya kita beri judul dia real GDP begitu, lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah line plot dari real GDP. Oke, nah di sini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini basic-basicnya saja untuk statistik deskriptif maupun untuk visualisasinya. Sebetulnya nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan modul Pandas, serta kalau visualisasi dengan Matplotlib itu ya.
Misalnya kita bisa untuk visualisasi itu kita bisa customize, mengubah apa namanya sumbunya begitu, kemudian menyesuaikan skalanya. Tapi kemudian di sini saya sampaikan dasar-dasarnya saja. Nanti jika ingin pelajari lebih lanjut tentang visualisasi dengan Python, silakan Bapak Ibu bisa em, cari itu beberapa resource-nya banyak sekali di internet. Dan untuk yang khusus tentang apa tadi namanya analisis data menggunakan pandas tadi ya, dan terutama juga manipulasi data, cleaning begitu, itu bisa dilihat di buku ini. Cuma salah satu sumber saja, masih ada banyak sumber lain di internet yang gratis juga untuk bisa belajar Python ini. Nah, ini saya buat agak lebih cepat karena mungkin ada beberapa yang harus sholat Jumat ya. Eh, kita masih punya alokasi sisa waktu sekitar 10 menit. Mungkin silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, mungkin saya bisa jelaskan tugas untuk sesi terakhir ini. Jadi untuk tugas terakhir ini, silakan nanti menggunakan dataset tips.csv, yaitu dataset CSV ya, yang sudah terlampir di folder materi. Nah, kalau kita lihat di situ dataset ini berisi catatan tip yang diberikan oleh pelanggan suatu restoran, serta informasi lainnya. Coba kita lihat sekilas ya. Datasetnya itu, jadi ada total bill. Total bill itu adalah, jadi ini tiap, apa namanya, tiap baris itu menunjukkan satu pesanan restoran begitu ya. Total bill itu menunjukkan berapa total dia bayar untuk pesanan itu. Kemudian berapa tip yang diberikan untuk pesanan itu, kemudian apakah yang memesan itu perokok atau tidak, kemudian pesanannya itu dilaksanakan di hari apa, dilakukan di hari apa, Sunday, Saturday, Thursday, Friday, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya informasi mengenai waktunya, apakah pesanan itu pada waktu dinner atau pada waktu lunch. Breakfast tidak ada di sini. Kemudian size-nya ini adalah jumlah orang yang memesan. Jadi kalau di observasi pertama ini berarti ada 2 orang datang di situ, satu meja begitu katakanlah, terus membuat pesanan ini. Nah, tugasnya adalah pertama silahkan import dataset CSV tersebut menjadi data frame di dalam Python. Kemudian silahkan membuat variabel baru namanya tip underscore per bill berupa rasio tip yang diberikan terhadap total tagihannya. Kemudian silahkan cari nilai rata-rata, median, dan juga deviasi standar dari variabel-variabel tersebut. Ini silahkan nanti gunakan metode-metode yang sudah dijelaskan di apa namanya di statistik deskriptif tadi ya. Kemudian silahkan juga cari rata-rata nilai tip dan juga nilai tip per bill untuk waktu dinner sendiri dan juga untuk waktu lunch sendiri, dan juga untuk subsampel yang smoker sendiri dan juga non smoker sendiri. Silahkan lihat apakah yang lebih tinggi itu yang mana di antara subsampel tersebut. Kemudian juga silahkan cari nilai korelasi antara total tagihan dengan tip yang diberikan dan juga antara total tagihan dengan berapa jumlah orang dalam rombongan yang memesan itu. Kemudian juga silahkan buat scatter plot untuk kedua korelasi pada nomor 5 ini. Dan terakhir silahkan membuat data frame baru. Pertanyaan?
Oh ya, filenya itu sudah di ini ya, filenya sudah di materi, di folder materi yang dibagikan. Di situ ada tips.csv, itu adalah filenya. Kemudian maksud menghitung rasio itu bagaimana? Maksud menghitung rasio ya dibagi saja. Jadi rasio dari tip terhadap total bill ya berarti tip dibagi total bill begitu. Kemudian terakhir nomor 7 buatlah data frame baru. Jadi silahkan melakukan subsetting. Jadi di, di, di apa namanya? Dipotong begitu ya datasetnya itu untuk hari yang berbeda-beda. Jadi tadi ada Sunday, Friday dan seterusnya. Untuk Sunday silahkan dibuat dataset sendiri, kemudian diekspor menjadi uh, fry.xlsx dan begitu juga untuk hari-hari yang lain. Jadi dipotong, kemudian untuk masing-masing itu diekspor dalam file Excel yang berbeda. Baik, itu tugasnya. Saya kira dengan menggunakan fungsi-fungsi dan juga metode yang kita pelajari hari ini, uh, saya kira akan mudah dilakukan. Baik, saya kira uh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa akhiri ya untuk sesi terakhir ini. Dan ini juga merupakan penutup dari seri Kening Python untuk semester ini ya, awal semester ini maksudnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian yang sudah uh, mengikuti training ini dari awal. Dan juga saya mohon maaf jika selama memberikan training mungkin ada hal-hal yang saya tidak bisa sampaikan secara maksimal. Um, Sekali lagi, silakan untuk tugasnya dikerjakan dan juga presensinya diisi agar nanti Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian bisa mendapatkan sertifikat dari Lab IE. Terakhir, saya tutup. Sekian, selamat siang dan sampai jumpa di seri training berikutnya dari Lab IE. Terima kasih.